Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Kembali bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah, apakah saudara takut? Sama dong. Ayat pokok kita terambil dari Mazmur 56 ayat 1-5. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, apakah saudara merasa takut ketika COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi yang menyerang seluruh dunia? Yang artinya semua orang berpotensi terkena atau terpapar penyakit tersebut? Sekarang, setelah beberapa bulan berjalan, apakah rasa takut itu masih ada? Meskipun pemerintah telah berusaha untuk melakukan berbagai upaya seperti social distancing, physical distancing, dan sekarang pembatasan sosial berskala besar, serta prosedur kesehatan seperti karantina mandiri, harus sering cuci tangan, harus memakai masker, dan lain sebagainya. Ternyata sekarang, kata orang-orang bukan COVID-19 itu yang paling takutkan, tetapi dampak sosial ekonomi akibat ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir. Karena urusan perut masyarakat sangatlah mendesak untuk dipenuhi. Sementara banyak karyawan dari berbagai sektor yang terpaksa dirumahkan sementara atau bahkan di PHK permanen karena perusahaan tidak mampu membayar gaji mereka dengan bisnis yang macet. Demikian juga dengan UMKM. Sepi pembeli karena instruksi pemerintah tentu sangat memberatkan para pelaku usaha ini. Belum lagi para pekerja dengan pendapatan harian dan lain sebagainya. Jadi ekonomi masyarakat morat-marit, mungkin termasuk saudara adalah salah satu di antaranya yang mengalami hal ini. Sekali lagi, apakah saudara takut dengan sikon tersebut? Jangan takut, saudara tidak sendiri. Ada banyak orang juga yang takut ketika masalah bertubi-tubi datang mengancam kehidupannya. Salah satunya Daud, tokoh Alkitab, tokoh iman juga, tetapi pernah ketakutan ketika Saul terus-menerus mengejarnya. Hingga akhirnya Daud lari sampai di negeri orang Filistin dan tertangkap di kota Gad. Di ayat 1. Cerita lengkapnya terdapat di dalam 1 Samuel 21 ayat 10-15. Sebagai manusia biasa, bisa dibayangkan ketakutan Daud waktu ia diperhadapkan dengan Akis, raja kota Gad. Ingat saudara, Daud adalah pahlawan Israel yang pernah mempermalukan Filistin ketika ia mengalahkan pahlawan Filistin yaitu Goliat dan pasukannya dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Dan sekarang, sang raja Israel yang dilantik Tuhan itu harus berhadapan dengan raja Filistin seorang diri dan tanpa kekuatan apapun. Lolos dari Saul dan sekarang Akis yang bisa membunuhnya kapan saja. Daud tanpa jalan, tanpa siapapun yang dapat membantunya dalam sikon seperti itu. Apakah saudara sedang berada pada posisi seperti ini? Ibaratnya maju kena, mundur kena, dan tanpa harapan? Seperti Daud yang dijepit dua orang raja, mungkin demikianlah saudara yang saat ini terjepit dua masalah besar, yaitu ancaman COVID-19 di satu sisi dan ancaman ketiadaan uang di sisi lainnya. Keduanya sangat berbahaya dan mematikan. Namun demikian, mari kita belajar dari Daud yang pernah merasa takut, sama seperti ketika saudara sedang mengalaminya juga saat ini. Yuk kita belajar dari Daud. Pertama, Daud tahu hanya Allah yang mengasihaninya. Ayat 2. Di ayat ini kita dapat melihat bahwa ini doa standar Daud ketika ia sedang dalam masalah besar, yaitu meminta belas kasihan Allah. Daud tidak meminta belas kasihan manusia demi hidupnya, karena bagi Daud, manusia itu tidak dapat dipercaya, saudara. Haleluya. Yang kedua, Daud percaya kepada Tuhan yang ia layani. Ayat yang keempat. Disinilah uniknya iman, berbanding terbalik dengan logika.
Terjemahan Ibrani di ayat yang keempat ini ialah, ketika aku sepenuhnya sedang ketakutan, aku akan percaya kepadamu. Jadi, Daud percaya kepada Allah justru ketika ia sedang merasa sangat ketakutan. Tetapi, bukan berarti dia tidak percaya Tuhan sebelumnya. Daud yang sangat ketakutan itu menguatkan hatinya untuk mempercayai Allah yang sebelumnya telah melepaskannya dari cakar singa dan beruang, termasuk raksasa Goliat. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 51. Ketiga, Daud memuji firman Allah yang telah membuatnya percaya. Ayat 5, 11, dan 12. Ia percaya bahwa Tuhan berpihak kepadanya. Ayat 10. Keempat, Daud percaya bahwa air mata kesengsaraannya pasti diingat Allah. Ayat 9. Daud tidak merengek-rengek kepada pihak musuh agar tidak mati dibunuh, tetapi ia menangis sambil berseru memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ayat 9 dan 10. Dan hasilnya ialah Daud terlepas dari rasa takutnya kepada musuh karena Tuhan Allahnya. Ayat 5, 11, dan 12 itu. Akhirnya Daud dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-13. Dan kemudian rasa percaya dirinya kembali bangkit menatap masa depannya. Ayat 14. Saudaraku yang terkasih, jujur secara pribadi saya tidak merasa takut dengan COVID-19 dan soal keuangan saat ini. Akan tetapi, di waktu yang berbeda, saya juga pernah merasa takut seperti saudara. Ini kesaksian saya, saudaraku. Suatu ketika, anak kami 2 yang sekolah di sekolah Katolik terlambat bayar. Ada beberapa bulan kami belum bayar karena memang saat itu kami mengalami kesulitan keuangan. Tetapi saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari untuk makan, minum, pakai kami tidak kekurangan. Jadi saat itu adalah memang masa-masa pergumulan, di mana jujur aja saat itu saya sedang tidak mendapatkan banyak undangan pelayanan di luar. Nah saudara, gereja yang kami layani masih kecil, jadi untuk pemasukan secara keuangan, ya jujur saya banyak mendapatkan dari pelayanan-pelayanan yang di luar gereja lokal saya. Tetapi waktu itu, beberapa bulan yang lalu itu, saya sangat mengalami kesulitan. Saya nggak ngerti kenapa seperti itu. Sampai kemudian, ketika masalah ini datang, saya memanggil anak saya, lalu kami berdoa bersama-sama, saya, istri, dan kedua anak saya. Lalu anak yang tertua yang sudah SMP itu kami ajak berdoa dan mengingatkan bahwa kamu dan adik kamu punya Bapa di sorga ketika Bapa dan ibumu mempunyai keterbatasan seperti sekarang ini. Dan ketika kami berdoa, dia menangis. Saudara, sebagai ayah, sebagai bapa, saya kuatkan hatinya, saya katakan, jangan takut, Bapa di sorga pasti kirimkan tepat pada waktunya. Saudaraku, malam harinya itu tengah malam, mungkin hampir subuh, kemudian saya berdoa di ruang belajar saya, dan saya di situ menangis di hadapan Tuhan. Di hadapan anak saya bisa kuat dan tegar, tetapi ketika saya berlutut di hadapan Tuhan, saya menangis dan saya berkata, Bapa, aku tidak mau anakku dipermalukan. Ketika ia tidak membayar uang sekolah, ia harus berhadapan dengan guru dan teman-temannya. Aku tidak akan meminjam kepada siapapun. Engkau tahu aku tidak mau meminta-minta kepada siapapun untuk soal ini selain kepadamu ya Bapa. Oleh sebab itu, aku berpegang pada firman-Mu bahwa Bapa di sorga tahu kami memerlukan semuanya ini, termasuk anak kami. Bapa, kalau Engkau tidak memberikan kami berkat untuk membayarnya, maka apakah yang dapat aku saksikan kepadanya mengenai Ulangan pasal 6 untuk menceritakan mengenai Engkau kepada anakku, kepada anak-anak kami? Apa yang dapat kukatakan kepada dia kalau aku harus mendapatkannya dengan meminta atau meminjam? Aku mau dari tangan-Mu, aku menerima berkat. Dan saudaraku yang kekasih, besok harinya saya mendapatkan undangan pelayanan dari sahabat saya, gembala satu gereja besar, untuk dia ulang tahun. Lalu kami mendapat berkat yang sangat melimpah, karena selain
gembala memberikan kami berkat, jemaatnya juga ada beberapa orang yang saat itu berkata kami digerakkan Tuhan untuk memberkati Bapak Pendeta. Puji Tuhan saudaraku, saat itu saya sungguh menangis di hadapan Tuhan, betapa janjinya benar-benar ajaib bagi kami. Ia selalu tepat, ia selalu benar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang saudara juga layani. Kalau kami percaya bukan karena kami mampu, tapi karena ada firman dan Roh Kudus, di mana kami datang berlutut di hadapannya. Kami mengingat apa yang dikatakannya, kami membaca firman-Nya, kami percaya apa yang dikatakan firman itu pasti jadi, dan kami menerimanya. Saya percaya ketika saudara percaya, juga akan mengalami sebagaimana yang kami alami. Saya tidak malu untuk menangis di hadapan Tuhan daripada saya menangis untuk meminta kepada orang lain. Saya tidak mempermalukan diri saya, karena saya akan mempermalukan Tuhan yang saya layani. Sebab itu lebih baik saya menangis di hadapan Tuhan, saya mengucapkan firman-Nya, saya memegang janjinya, dan benar saya melihat apa yang Dia katakan terjadi. Dia Allah saudara dan saya, berkata-katalah apa yang Dia ucapkan, imani, dan apa yang Dia katakan itu pasti juga jadi bagi saudara yang percaya. Saat ini juga kita percaya Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengingat apa yang Tuhan katakan selama ini. Sebagaimana di masa lalu kita pernah ditolong, Ia Allah yang sama yang akan menolong kita hari ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di vlog yang akan datang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah datang kepada kami. Roh Kudus, terima kasih karena mengingatkan akan firman-Mu. Kiranya kami tidak dikuasai rasa takut, meskipun jujur sebagai manusia biasa kami takut Tuhan akan masa depan yang kelihatannya secara kasat mata, yang kami dengar juga dari berita-berita, tidaklah mudah untuk kami lalui. Tetapi kami percaya firman-Mu yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, rancangan bagi kami, rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Kami pegang janji-Mu, kami mau lewati Tuhan masa-masa yang sukar bersama dengan Tuhan. Kami pasti cakap menanggung segala perkara. Ajar kami Tuhan untuk memahami firman-Mu, sehingga kami dapat menjaga hati dan perkataan kami, agar kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Justru kami mengeluarkan pujian dan penyembahan dan mengucap syukur atas apa yang kami alami hari-hari ini. Karena kami percaya Bapa di sorga tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu besar bagi kami umat yang Kau kasihi. Pangan, sandang, papan kami tidak akan berkekurangan. Engkau akan karuniakan kesehatan, kekuatan pada kami selama kami beraktivitas secara terbatas saat-saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa agar Tuhan memberkati pemerintah yang ada, gugus tugas yang ada, dan para dokter tenaga medis yang ada, sehingga bangsa kami segera dapat dibebaskan dari COVID-19. Kami berdoa kiranya kesembuhan dan pemulihan atas bangsa kami terjadi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga memberkati setiap umat Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit. Mereka yang sedang lemah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang sedang berkekurangan juga secara keuangan, Tuhan kami berdoa, kirimkan bantuan-Mu dengan cara-Mu, tepat pada waktunya. Umat-Mu akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dicukupkanlah mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap menjalani hari. Kami tidak dikuasai ketakutan, tapi kami dikuasai oleh Roh Kudus untuk memperkatakan firman. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami siap beraktivitas. Haleluya, amin.